Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait strategi perusahaan industri yakni entry dan exit. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 9, terdiri dari Putri Sista Sastiti Widiartini dengan absen 1, Anak Agung Intan Aprilia dengan absen 2, Niluh Putu Septeri Kusuma Dewi dengan absen 9, dan Lumadi Ari Susanti dengan absen 25. Langsung saja di sini saya Putri Sista akan membawakan terkait dengan konsep entry dan konsep exit. Untuk entry ini biasanya didefinisikan sebagai masuknya perusahaan baru ke suatu industri. Entry ditandai dengan didirikannya perusahaan baru dalam satu industri yang serupa oleh perusahaan yang masih beroperasi dalam industri tersebut. Dalam teori klasik organisasi industri, tingkat konsentrasi diharapkan akan menurun seiring dengan meningkatnya entry. Namun sebaliknya, konsentrasi industri akan meningkat jika tingkat exit perusahaan juga meningkat. Industri yang menguntungkan akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk masuk dalam industri tersebut. Hambatan untuk masuk memungkinkan perusahaan lama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang positif, sementara tidak menguntungkan bagi perusahaan pendatang baru untuk memasuki industri. Hambatan entry bisa disebabkan oleh faktor struktural atau strategis, di mana hambatan masuk struktural muncul ketika pemegang jabatan memiliki keunggulan biaya, sedangkan hambatan masuk strategis terjadi ketika perusahaan mengambil tindakan agresif untuk menghadangi perusahaan lain masuk industri. Dalam berbagai literatur, exit biasanya diartikan secara luas, di mana exit adalah keluarnya suatu perusahaan dari industri. Terdapat beberapa hambatan apabila ingin keluar dari industri, misalkan hambatan keluar dari pemerintah. Contohnya, sebagian besar negara bagian tidak mengizinkan rumah sakit yang dikelola swasta untuk ditutup tanpa adanya persetujuan dan peraturan. Keluar atau masuknya perusahaan adalah bagian dari proses perubahan di mana sejumlah besar perusahaan baru menggantikan sejumlah besar perusahaan lama. Oleh karena itu, tingginya tingkat masuk perusahaan ini sering dikaitkan dengan tingginya tingkat inovasi dan peningkatan efisiensi. Materi selanjutnya adalah entry cost dan struktur pasar. Tujuan pertama entry cost dan struktur pasar adalah untuk menentukan hubungan antara teknologi, ukuran pasar, dan konsentrasi industri. Free entry equilibrium dicirikan oleh sekumpulan perusahaan aktif yang sedemikian rupa, sehingga cirinya yang pertama, tidak ada perusahaan aktif yang ingin meninggalkan pasar, dan yang kedua, tidak ada perusahaan tidak aktif yang ingin memasuki pasar. Selanjutnya adalah endogenous dan exogenous entry cost. Jika biaya masuk bersifat endogen, maka jumlah perusahaan kurang sensitif terhadap perubahan dalam ukuran pasar. Misalnya, jika perusahaan berlomba untuk menjadi yang pertama mematenkan produk baru obat medis yang akan memberi mereka monopoli atas pasar obat medis tersebut. Pre-entry dan produk diferensiasi. Jika ada diferensiasi produk, maka entry menyiratkan penurunan harga dan peningkatan variasi produk. Misalnya, jika sebuah perusahaan mobil baru memasuki industri dengan desain mobil yang inovatif, banyak konsumen yang akan bersedia membayar lebih untuk mobil baru itu. Heterogenitas perusahaan, pre-entry, dan efisiensi. Kualifikasi lain dari hasil masuk yang berlebih adalah asumsi bahwa semua perusahaan adalah sama efisien. Bukti empiris menunjukkan bahwa ini bukan asumsi yang realistis. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa ada penggantian yang signifikan dari perusahaan di sebagian besar industri. Perusahaan yang relatif lebih efisien saat ini mungkin berhenti dalam beberapa waktu atau bertahun-tahun. Dalam konteks ini, analisis pre-demand entry harus mempertimbangkan manfaat dari masuk dalam hal peningkatan produktivitas rata-rata, yaitu penggantian perusahaan lama yang tidak efisien. Misalnya, produktivitas rata-rata di industri peralatan telekomunikasi Amerika Serikat meningkat secara dramatis sejak industri mengalami periode deregulasi. Akuntansi dan ekonometrika yang cermat estimasi menunjukkan bahwa sebagian besar perolehan produktivitas hanya disebabkan oleh realokasi output antara perusahaan yang kurang efisien dan perusahaan yang lebih efisien, khususnya exister dan entranter. Pembahasan selanjutnya, yang dimana mengenai halangan masuk industri, akan dibahas oleh saya sendiri.
Halangan masuk industri itu terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama entry deterrence. Salah satu contoh entry deterrence itu ada di awal tahun 70-an, perusahaan DuPont secara drastis itu meningkatkan kapasitasnya untuk produksi titanium dioksida sebagai upaya untuk mencegah ekspansi kapasitas dan atau masuknya perusahaan pesaing. Selanjutnya, dalam halangan masuk industri yang kedua, yaitu mengenai predation. Dalam praktik yang memiliki tujuan utama keluarnya saingan, yang kita kenal sebagai predasi, dalam penetapan harga di bawah biaya untuk melukai perusahaan pesaing, yang kita kenal juga sebagai dengan penetapan harga predator, dalam bentuk pemangsaan yang sangat penting. Lalu, apa itu harga predator? Harga predator atau predatory pricing adalah proses di mana sebuah perusahaan yang menguasai pasar menurunkan harga di bawah biaya total rata-rata dengan tujuan membangkrutkan pesaing. Praktik ini paling sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan oligopoli. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai konsep merger. Cara alternatif dalam menghilangkan persaingan yaitu dengan mengakuisisi perusahaan pesaing, di mana umumnya merger dan akuisisi ini secara implisit menyiratkan keluar dari perusahaan yang bergabung dan juga masuk dari perusahaan yang baru dibentuk. Contohnya itu dari perusahaan Philip Morris dan juga Kraft. Sekian presentasi dari kelompok 9 yang dimana telah memaparkan materi strategi perusahaan di industri entry dan exit. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua.